Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalza Bilananta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan pertama yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Arithayandi SHMH. Percobaan atau fogging. Percobaan pengertiannya tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang larangan dan keharusan, tidak bicara tentang pengertian. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui pengertian percobaan, kita harus membuka aturan-aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana percobaan ini adalah bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi sebagai pakar berbicara, ajaran percobaan itu berdiri sendiri. Kenapa percobaan itu bukan tindak pidana berdiri sendiri? Karena percobaan ini bergantung pada tindak pidana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jika kita lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ajaran percobaan ini hanya diakui dalam 2 pasal. Diatur dalam buku 1 bab 4 pasal 53 dan 54. Pasal 53 ada 4 ayat, diantaranya 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pidana tambahan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdiri dari pidana pokok. 1. Pidana mati. 2. Pidana penjara. 3. Pidana kurungan. Yang keempat, pidana denda. Pidana tambahan pidana tambahan yaitu 1. Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Percobaan kejahatan dan pelanggaran dalam percobaan itu yaitu sanksi pidana. Kejahatan lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Sifat percobaan. 1. Sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Jika perbuatan nanti berhubungan dengan pertanggungjawaban berdasarkan 2 pasal tadi, pada pasal 53 dan pasal 54, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana itu hanya kejahatan, atau yang dapat dipidana adalah kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku kedua, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ketiga. Percobaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niatnya sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya selesai. Dalam percobaan tindak pidana harus ada 3 unsur. 1. Adanya niat itu harus niat yang jahat. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. 1. Niat itu sifat batin. Pada prinsipnya di dalam hukum pidana, niat atau sifat batin itu tidak terlihat, maka tidak dapat dipidana. Permulaan pelaksanaan. Ada perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan perbuatan permulaan. Ares atau putusan. 1. Perbuatan persiapan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dapat dipidana. Atau niat. Perbuatan permulaan atau perbuatan pelaksana sudah ada awal. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya beberapa alasan di dalam pelaksanaan tidak selesai ini, yaitu adanya penghalang fisik. Yang kedua, adanya penghalang fisik. Yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor keadaan. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. 1. Pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua, tindakan penyesalan. Alasan MPT mencantumkan ketiga dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan. Atas dasar alasan MPT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan
Satu, dapat dijadikan alasan penghapusan pidana yang diformilkan. Yang kedua, alasan pemaaf. Yang ketiga, alasan penghapus penuntutan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang diatur tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitikberatkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau waktu pelaku tindak pidana. MPT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan tidak mampunya mutlak atau absolut. Pemindahan terhadap percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiga. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun penjara. Adanya percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Dan yang terakhir, selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.